Paskah Guru-Guru Pelnap Regional 4, Majelis Wilayah 12, 13, 16, dan 17 MD Jawa Barat. Paskah ini diadakan di GPD Pasar Lama Cilengsi pada hari Kamis 23 Mei 2024. Bagi saudara yang belum menyaksikan acara ini, silakan menonton lewat YouTube, tetapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Tadi yes-nya kacau ya, karena nggak kita sama-sama. 2, 3, tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Kakak-kakak kenalin aku Kak Stephen ya. Bisa panggil Kak Steph, Kak Steve, Kak biar agak keren dikit ya. Kak Stefanus juga boleh ya. Oke, kakak punya pelayanan di daerah Citeureup. Ya, siapa yang tahu Citeureup? Ayo. Saha orang Citeureup videonya? Oh, eta aya 1 2 3 4. Kita melayani generasi anak panah yang luar biasa, ya. Jadi kita ini orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Setuju? Setuju dong, bilang kamu orang yang luar biasa. Ayo. Oke, bukan biasa di luar ya, tapi luar biasa ya. Oke, nah tema kita adalah serve the kids with heart. Oke, temanya kalau saya bilang, temanya apa? Serve the kids with heart. Oke. Apa tema kita kali ini? Serve the kids with heart. Artinya apaan tuh? Oke, melayani anak-anak dengan hati ayam. Hati ayam enaknya kalau bubur ya, bubur pakai hati ayam enak banget tuh di sate tuh ya. Tapi kita melayani dengan hati yang gimana dulu ya. Oke, kita baca dulu ayat tema kita. Yuk kakak-kakak kita buka dulu dari Markus 10 ayat 13. Udah ada ya di situ. Yang mau buka HP silakan. Karena Alkitabnya udah pindah ke HP yang banyak ya. Semalam saya kakak ngelayanin retret SMP. Oh ternyata mereka nggak pakai HP, pada bawa Alkitab semua. Bener seriusan. Anak-anaknya bawa HP semua. Wih keren nih. Bawa Alkitab. Kalau ini coba 1, 2 siapa yang bawa Alkitab? Wih nanti dapat hadiah ya kak yang bawa Alkitab. Coba 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4. Oh berkurang jadi 5. Oke ya. Nah kita baca sama-sama ya, guru-guru sekolah minggu. Markus 10 ayat 13 ya. 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Lanjut. Biarkan mereka datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Oke ya puji Tuhan. Ini kita semua tahu ceritanya. Waktu Tuhan Yesus sama murid-muridnya itu didatengin sama orang tua yang bawa anak-anak mereka. Tapi rupanya reaksi dari murid-murid itu berbeda daripada tidak sama dengan harapan dari orang tua mereka. Orang tua si anak-anak ini yang ingin anak-anaknya itu diberkati Tuhan. Anak-anaknya itu mungkin dirangkul, dipeluk Tuhan. Itu keinginan orang tuanya. Nah dari sini kita akan belajar apa sih tugas guru sekolah minggu. Kita pasti semua tahu, oh ya pokoknya kita bawa mereka ibadah deh gitu aja ya. Kita lanjut Kak. Oke, ini ayat yang terakhir ya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Lanjut. Ya,
Nah, dari ayat ini, karena tadi dikatakan lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Orang tua datang nih bawa anak-anaknya. Tugas guru sekolah minggunya apa? Seorang guru sekolah minggu harus menyambut. Ya, menyambut ini penting. Ya, kata menyambut ini dalam banget, gak hanya sekedar bagaimana, tapi menyambut anak-anak yang datang untuk berjumpa dengan kakaknya yang cantik, ya, kakaknya yang ganteng. Enggak ya, kita bawa mereka untuk berjumpa dengan Tuhan sehingga mereka dapat mengenal Tuhan, ya, mengalami kasih Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kalau kita ikuti perikop cerita tadi, ya, murid-murid ini menolak, ya, murid-murid itu melarang, ya. Orang tua mereka ingin anak-anak mereka diberkati, tapi murid-murid melarang, ya. Lanjut, Kak. Ya. Kata menyambut itu berarti sebuah sikap hati, keadaan hati yang tentunya hati yang benar, ya. Jadi ada orang yang melayani entah seperempat hati, ya, setengah hati, ya. Jadi tidak sepenuh hatinya, ya. Jadi kita harus melayani anak-anak dengan hati yang benar, bukan menolak seperti murid-murid. Nah, biasanya nih orang yang kalau melayani dengan setengah hati, ya, enggak sepenuhnya, itu pasti dia punya masalah dengan hati, ya, pasti. Enggak sedikit, enggak bisa dipungkirin. Sekalipun bener kakak udah ketemuin beberapa, bukan hanya guru-guru pelayan, karena kakak juga sempat berikan seminar-seminar ke guru-guru sekolah minggu di Kerawang dan sebagainya. Banyak yang masalahnya dengan hati. Jadi ketika pelayanan nggak full, ya. Nah, penyebabnya belum kembali dulu, Kak. Ya. Sekali lagi, Kak. Ya, biasanya masalah dengan hati, jadi belum beres dengan diri sendiri. Mungkin dia bilang, enggak, gua biasa aja, ya. Aku biasa-biasa aja tuh, ya. Puji Tuhan, kalau kakak baik-baik saja. Tapi nanti kakak mungkin punya rekan guru yang bermasalah hatinya. Ini kita perlu bereskan, supaya nanti ketika kita sama-sama melayani dengan mereka, itu satu hati, kompak. Punya teman guru sekolah minggu yang kompak, seneng gak? Seneng. Tapi kalau kita udah ngomong, kita bikin ini, bikin itu, yang satunya, ngapain sih? Ya, setengah-setengah, males-males, enggak kompak. Pasti ada sesuatu dengan hati mereka, belum beres dengan diri sendiri, atau boleh dibilang mereka mengalami ada sesuatu luka dalam batin. Idih, serem banget pakai cara luka batin. Kita ini GPDI loh, mana ada tuh luka-luka batin. Nggak ada ya di GPDI luka batin. Tapi kita coba di Alkitab lo ada, lo bilang lo, bukan di GPDI, di Alkitab. Lanjut. Ya, hati yang terluka, kita masuk bagian pertama. Hati yang, karena melayani dengan hati harus beres, ya. Hati yang terluka atau luka batin, ya. Lanjutkan. Nah, coba tanya kanan kirimu, apakah Anda mengalami luka batin? Enggak lihat, gua dari tadi ketawa-ketawa, happy, masa luka batin kayak ini? Ya. Allah kali yang luka batin. Ya. Nah, jadi kita tahu, ya, dalam firman Tuhan itu, ya, ada tubuh, jiwa, dan roh. Suatu saat, ya, tiap-tiap bagian tubuh dalam diri manusia dapat terluka. Ya, siapa yang di sini mau maju ke depan nih? Ada es krim tuh. Boleh nunjukin koreng. Berani nunjukin koreng? Ayo, malu dong. Masa sih kakak gitu sih? Luka batin, luka di luar itu bisa kelihatan, ya, bisa berbekas dan sebagainya, ya. Luka pada tubuh dapat dirasakan dan dilihat, namun luka dalam jiwa tidak dapat terdeteksi dengan mudah. Kita lihat kanan kiri kita, dia happy, dia senyum, ya, sampai dia bilang, gua tersenyum, tapi hati gua merana, hati gua hancur. Jadi senyumnya enggak dari hati, ya, terpaksa, ya. Nah, luka-luka ini ada di dalam jiwa sehingga disebut dengan luka Mana ayatnya? Baca tuh
Mazmur 109 ayat 22 ini siapa yang ngomong? Raja Daud. Dari mana? Dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Ada dia buat baik sama orang, dia diserang dengan jahat, sambil dia bilang, hatiku terluka, aku terluka. Salah. Hatiku terluka dalam diriku. Dalam batin, dalam jiwa. Kakak kalau lihat postingan ya, mohon maaf nih di medsos, gak sedikit loh pendeta-pendeta. Kata-katanya isinya luka batin, isinya kecewa. Waduh, kalau pendetanya model begitu, gak menjamin loh. Makanya momen kali ini, karena kita melayani generasi-generasi anak panah, kita mesti beres dulu dengan hati kita. Amin. Penting ya. Hatiku terluka dalam diriku. Ini Raja Daud katakan. Lanjut Kak. Ya, mungkin kita terluka di masa lampau dan hal itu mungkin menyakitkan. Karena saking sakitnya kita mau lupain. Lupain aja lah. Ya, aku nggak mau ingat-ingat lagi. Udah lupain aja gitu. Kita berusaha melupakan, tapi lukanya tetap ada. Saudara kalau luka nggak diobatin, gimana? Sembuh nggak? Hah? Saudara kalau ada borok gimana? Infeksi katanya. Kalau nggak tambah ada bakteri, harus dibersihkan biarpun perih, ngobatinya pokoknya harus sembuh. Segala macam cara, apalagi yang itu panus, kadas, kurap, koreng, apalah segala macam. Udah pakai salep ini, salep itu, ya. Berusaha untuk diobati. Ya, tapi kalau luka dalam jiwa ini juga harus dipulihkan, sebab kalau tidak itu akan terus mengikuti. Lanjut. Ya. Luka batin ini mempengaruhi reaksi seseorang. Makanya kita akan bisa lihat kalau ada orang yang enak diajak untuk kita berbagi, untuk kita apa, kita bisa lihat respon mereka. Ya, ada orang yang belum apa-apa, enggak males. Lu aja deh. Nah, ya. Biasanya orang-orang begitu, banyak orang yang udah mikir duluan. Nanti pakai sebegini-gini. Yaudah ini. Nanti kita akan lihat ternyata itu salah satu bagian dari orang yang ada luka, ada masalah dengan hatinya. Ya, terhadap situasi reaksi terhadap situasi di sekitarnya, bahkan mempengaruhi pelayanan dan pertumbuhan rohani seseorang. Ya, lanjut. Nih, makanya Amsal 4 ayat 23 bilang apa? Jagalah hatimu dengan apa dari? Dengan apa dari? Coba deh buka deh Amsal 4 ayat 23. Dari apa dengan? Dengan apa dari? Coba baca sama-sama Amsal 4 ayat 23. Udah ketemu? 1, 2, 3. Oke, ya. Dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kalau nggak dijaga bisa kelihatan hidupnya. Biar kata dia melayani. Makanya jangan heran nanti ya Matius 7 ayat 21 udah tahu deh itu isinya apaan. Tuhan aku udah buat ini itu. Tapi dia punya luka batin yang sama orang belum diberesin. Kan Tuhan bilang kalau kamu nggak mengampuni, apa lanjutannya? Bapa di sorga nggak mengampuni. Jangan remehkan yang gini-gini. Kita kelihatannya oke-oke aja, tapi kalau dalam nggak beres, bahaya, ya. Karena Tuhan itu melihat hati. Tuhan nggak lihat kuantitas pelayanan kita. KKR di situ, di situ. Tapi dia bawa luka batin, dia tumpangin tangan ke orang-orang. Tuhan bilang jangan sembarangan tumpang tangan. Tunggu dulu, beresin hati. Ada impartasi roh di situ. Betul. Bawa luka batin, doain orang, itu ada sesuatu. Makanya kalau kita doain orang minta darah Yesus benteng saya. Kita kan nggak bisa, lu luka batin nggak? Yang nggak mikir. Minta benteng darah Yesus. Ya biar Tuhan yang menjamah kita. Lanjut. Ya, Amsal 27 ayat 19. Hati manusia apa? Mencerminkan manusia itu. Boleh lihat kanan kirinya sekali lagi. Bisa terlihat nih ketika dibuka ini. Lanjut Kak. Ya ini buat orang-orang yang suka bikin luka batin. Ternyata dia gak bermasalah dengan orang itu aja ini ya. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap
Kristus. Kita nggak hanya nyakitin dia, tapi kita berdosa terhadap Tuhan. Ya, makanya Tuhan bilang berbahagialah orang yang membawa Pizza Hut, spaghetti, ya, ntar pulang bawa souvenir gitu. Enggak, yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, jadi kalau di mana-mana dia nggak bawa damai, berarti lawan dari anak-anak Allah. Ya, lanjut Kak. Ya. Nah, luka itu harus diobati lebih dulu sebelum orang itu sepenuhnya dapat dilepaskan untuk melakukan kehendak Allah. Dia harus bereskan hatinya. Ya, di tempat ini kita mau bereskan hari ini juga. Ya, mungkin kalian nggak punya masalah apa-apa, ya. Tapi mungkin satu saat kalian ini bekal buat kalian nanti mau melayani orang yang luka batin. Karena di sekitar kita nggak tahu ada orang yang ikut terjun pelayanan tapi dia masih bawa sesuatu. Saudara bisa jadi berkat. Amin. Ya. Lanjut. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13 itu ada syarat-syarat moral seorang pelayan Tuhan. Dia harus beres dengan hatinya. Ya, bisa dibaca itu. Ya, beres dengan hatinya. Karena kalau nggak beres, nggak kepake di hadapan Tuhan. Ya, di manusia bisa-bisa aja. Ya, tapi kita melayani tuh. Setuju? Siapa kita yang melayani Tuhan? Setuju yang angkat tangan? Enggak, gue mau disuruh sama gembala gue. Aku disuruh sama gembala aku jadi sekolah. Terus gimana? Sebenarnya sih aku nggak mau ya, tapi gimana sih, nggak enak ditelepon mulu disuruh. Ya, itu dia. Ya, Markus 7 ayat 21-23 itu tuh. Ya, dari hati timbul segala yang menajiskan orang. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, ada sesuatu saja yang salah di hati kita, doa kita bisa terhalang. Ada ayatnya. Ya, lanjut Kak. Nah, kesembuhan batin atau kesembuhan luka pada masa lampau itu berkaitan dengan pengobatan luka-luka dalam jiwa kita. Ya, luka batin itu contohnya apa sih? Ya, kecewa, kepahitan, benci. Dia kalau udah lihat orang itu, sebel. Gue pindah gereja dah. Dia mulu yang gue lihat. Saking dia kok kecewa, ya. Saya melayani satu guru sekolah dulu di satu daerah. Dia melayani aktif, tapi di bawah kecewaan. Dia kecewa sama yang punya gereja. Dia luka batin banget. Dan ternyata bukan hanya dia, 30 teman-temannya juga luka batin. Aku nggak lagi jelekin gembala, enggak, bukan. Tapi rupanya ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang luka batin. Bukan hanya karena gembala dan sebagainya, tapi kalau dia karena pemimpinnya. Mohon maaf nih, ini agak sedikit body shaming ya. Siapa di sini yang bukan sampai sini, dia memang agak ini ya. Dulu mungkin tidak segitu, badanku dulu tak begini, sekarang tak cukup lagi, nah gitu ya. Dulu dia penari tamborin yang, gimana gitu ya, nah lincah. Tapi lama kelamaan, hari demi hari telah ku lalui, ngemilnya nggak dijaga, bakso enak, akhirnya badan dia melar. Tapi dia masih mau pelayanan. Malah bilang, udahlah pelayanan kamu, kasih aja sama adik-adik kamu tuh udah gendut, gede, nggak pantas dilihat. Ternyata mungkin masuk gembalanya mungkin baik kali ya, tapi nggak baik buat hatinya. Dia merasa terzolimi, terlukai, sampai nangis. Dia bilang, mulai detik ini gua mundur dari pelayanan. Hanya karena itu dia luka. Dan ternyata dia seperti Daud, punya teman-teman yang luka batin ngumpul di sebuah gua gitu ya. Ya, tapi puji Tuhan, ketika kita adakan pelayanan, dia dilepaskan, dia punya semangat lagi. Aku mau bilang sama teman-temanku yang 30 orang itu, ternyata kita bukan melayani pendeta, melayani Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Beres dulu dengan Kalau enggak kita lihat manusia kecewa, mundur. Ya.
Mau lihat Bapak MD, mau lihat Kadek, mau lihat MW, mau lewat Pak Gembala, Ibu Gembala, bisa Bun? Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau kita fokus, nanti lebih dalam deh kita masuk ya. Belum apa-apa udah nangis aja. Ya. Nah, di sini luar biasanya ada pribadi yang mengasihi kita. Mazmur 147 ayat 3. Tuhan, baca sama-sama 2, 3. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi jelas ya di Alkitab ada luka batin. Tuhan gak turun ngobatin borok kita yang di luar nih. Itu bagian kita. Tapi yang di dalam itu bagian Tuhan. Ya, lanjut. Nah, ini memang ayat nubuatan untuk Tuhan Yesus digenapi waktu dia datang, ya. Dan dia membaca lagi ayat ini, ya. Roh Tuhan Allah ada padaku untuk merawat orang-orang, salah satunya yang remuk hati, yang hancur hati. Jadi yakin ayat ini bukan hanya buat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dia mau menyembuhkan kita, dia memulihkan kita, Tuhan bisa pakai kita untuk memulihkan yang lain. Amin. Kalau roh Tuhan ada atas kita. Makanya guru sekolah minggu jangan pernah melayani tanpa kuasa roh kudus. Nanti yang masuk roh kepahitan, roh sakit hati, roh kecewa. Tapi kalau roh kudus, wow, kita akan punya hati untuk bawa teman-teman kita dipulihkan. Pelayanan indah, klop, enak. Tuhan disenangkan. Lanjut. Nih penyebab luka batin. Gak usah lihat tunjuk-tunjuk. Oh kayaknya si dia tuh lihat kita. Ada gak kita salah satunya ya? Ya. Kejadian atau peristiwa yang menyakitkan yang dilihat dengan mata. Tadi yang saya bilang Daud itu salah satunya dia ada di ayat pertama. Apa yang kulihat dengan mataku, ya. Kemudian dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, contohnya dihina, ya, dikhianati, ya. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang-orang yang paling dekat, yang dikasihi dan yang paling percaya. Saya juga buka diri untuk pelayanan di sekolah-sekolah Rokris begitu. Dan satu saat kita adakan acara, ya, momennya kemarin itu adalah Paskah, ya. Itu alkohol, ya, semua pada maju. Ketika ditanya siapa yang luka batin sama orang tua, saya nggak kuat, saya udah mau bunuh diri. Ada, saya sudah nggak tahan, saya mau bunuh papa saya. Waduh. Seperti itu loh anak-anak SMA. Mereka luka batin ternyata dengan orang-orang yang paling dekat dengan mereka. Mereka kecewa. Ya, jadi kita ini guru-guru, kita akan melayani anak-anak yang kita nggak tahu di rumahnya dia bagaimana. Ya, jadi kalau gurunya udah beres dengan hati mereka, mereka akan dapat Tuhan kasih kepekaan. Oh, anak ini ada sesuatu. Ya, karena tadi katakan roh Tuhan ada apa? Nggak mungkin kita yang kecewa, luka batin, ya. Kalau roh Tuhan belum jamah, kita bisa melayani orang. Karena akan ada tuduhan buat kita. Kamu belum beres. Kita mesti beres dulu, ya. Nah di sini dikatakan pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Contoh ditolak, ya, diperkaos, dilecehkan, ya, diperkosa, ya, trauma, kurang kasih sayang dan lain-lain. Si kakak aja yang disayang, aku enggak, ya. Mama, adik aja. Ternyata itu bisa jadi luka, ya. Sekalipun mungkin ternyata ada hal kecil aja bisa jadi luka, ya. Luka itu kan bisa besar, bisa kecil, tapi itu luka, ya. Lanjut. Ini dosa warisan, dosa keturunan. Aku sudah tebus darah Yesus, mana ada dosa keturunan, dosa yang dimaksud warisan keturunan ini contohnya. Dia ini ternyata di dalam kandungan mamanya sebenarnya dia tidak diinginkan. Tapi karena Tuhan sayang sama dia, orang tuanya udah berusaha gugurin, tapi nggak gugur-gugur juga. Dia lahir sebagai anak yang tertolak. Dia tertolak dari sejak kandungan. Maka ketika dia lahir, nggak bisa diatur. Yang bagaimana lah? Karena dari awal dia udah tertolak dari mama papanya. Udah bunuh saja dia. Saya kalau lagi layani konseling orang, apalagi mohon maaf, yang udah begitu ya, udah ya curi start dulu. Saya harus pulihkan mereka dulu. Saya tanya, kalian sempat nggak pernah ngomong?
mau gugurin bayi. Mereka tunduk. Sempet nggak? Sempet Pak. Itu bayi sudah tertolak. Sekarang kalian berdoa, katakan sama Tuhan, bahwa kalian menerima anak ini. Mereka berharga di mata kalian. Supaya apa? Anak ini nggak bawa dosa yang tadi ini, membawa sesuatu yang orang tuanya sudah tolak. Ya. Nggak diinginkan. Karena apa? Secara nyata saya melayani, ada istri saya nggak ngomong, bohong ya. Ada ibu gembala yang dia melayani sampai hari ini. Dia bilang, aku nih dari kecil tertolak di rumah. Tapi puji Tuhan sudah dibereskan. Ya. Jadi dia kalau apa-apa negatif. Dia apa-apa, dia selalu mau menonjol dan sebagainya. Pokoknya ada reaksi yang dia keluarkan. Ya. Kemudian ada yang kakek memperlakukan ayah secara kejam. Dan kemudian turun ayah memperlakukan anaknya dengan cara yang sama. Ya, siapa di sini yang pernah rasakan ikat pinggang? Saya katanya. Berarti kalau tanya papanya dulu mungkin juga dapat ikat pinggang. Ya. Papanya pernah bilang apa, dia ingat itu, dia turunin ke anaknya. Ya, itu sesuatu yang udah kebawa, mungkin mesti dipulihkan. Ya, lanjut Kak. Nah, ini lihat ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri orang yang luka batin, dia inferior, ya, atau rendah diri, ya, atau kebalikannya bisa jadi dia superior, overacting. Ya, kalau inferior dia suka sering menyembunyikan diri. Saya melayani di satu sekolah, ada anak ya, jadi acara Natal. Orang lain happy, dia duduk bengong, perempuan cantik banget, tapi dia selalu pakai masker. Dia itu introvert banget, dia menutup dirinya ya. Dan kalau di sekolah, orang udah bubar sekolah, dia bayangkan anak cewek sendiri di lorong ruang BP yang mojok, di situ dia suka duduk sendiri. Orang Kristen, bengong. Sampai temannya gitu, ini anak kenapa? Didatengin diem aja. Nah, satu saat waktu saya dikenalin sama anak ini, ya, karena acara Natal kita selesainya jam 8 malam, kita dari jam 4 sore, ya, jam 8 malam saya layani, saya konselingin, dia nggak berkutik sama sekali, cuman begini. Halo, masih sama dengan saya? Ini anak bisu apa ya? Gitu. Saya cuma kasih firman atau segala macam. Waktu awal, karena udah saya lihat, udah 10 ini, anterin pulang ya. Karena dia mau nyewa Grab, saya bilang nggak apa-apa, saya anterin. Waktu anterin ke rumahnya nih, di mana rumahnya? Lurus. Lurus berapa blok? Belok kiri kanan? Kanan. Nggak ada mimi ekspresi apa kayak, kakak ke kiri kak, kanan kak. Gitu kan enak kalau turun sini kan. Kalau saya luka batin ya. Oke. Kemana nih? Berhenti. Dia turunnya juga mengerikan. Dia turun dari motor cuma begini. Serem amat. Satu saat ketemu lagi di sekolah, kami konseling sama guru rohris dan guru agama. Tanya-tanya, ternyata dia kecewa sama orang tuanya. Dia pertama dia bukan luka batin, dia kehilangan papanya lagi COVID. Itu dia kayak rasa sudah hampa banget. Dan yang kedua, dia kecewa banget sama mamanya dan sebagainya. Sampai begitu. Ya, lanjut ya. Aja menyembunyikan diri atau juga untuk menyembunyikan kelemahannya, ia menjadi overacting. Ya, pernah lihat orang yang overacting? Ya. Atau dia selalu superior, dia selalu mau memimpin, tidak mau untuk mengalah atau direndahkan. Dia mau selalu, pokoknya apa yang gue bilang, nggak bisa dirubah. Ya. Wow, hebat tuh calon pemimpin, tapi harus dipulihkan hatinya. Kalau nggak serem dan bermasalah. Ya. Yang kemudian ciri berikutnya adalah tertutup menutup diri, ya, sulit berhubungan dengan orang lain secara dekat, atau exaggerating, melebih-lebihkan. Ya, berlebihan untuk menunjukkan dirinya bahwa dia mampu. Ya, dia akan berusaha. Ya, gue mau tunjukkan sama mereka, gue bisa. Ya, itu orang luka batin. Sekalipun kelihatannya positif,
Tapi kata-katanya apa? Seperti kayak ada mau apa? Menunjukkan gue bisa. Ya, lanjut. Ya. Ada ketakutan atau malu ya, karena trauma ya. Ada yang di sini takut naik pesawat karena mungkin ada ketakutan yang dia pernah buat. Dia jadi apa-apa serba takut. Fobia inilah, fobia itulah, apalah segala macam ya. Takut naik lift lah, takut ketinggian dan sebagainya. Bisa jadi karena ada sesuatu di masa lalu yang membawa jiwanya itu ada roh ketakutan. Ya, lanjut Kak. Nah, frigid. Tahu frigid? Kalau lagi capek kita di frigid gitu ya. Apa? Oh, itu dipijit. Frigid itu dingin. Dia menikah dingin dengan pasangannya. Pernah lihat, pernah dengar? Dingin banget. Karena dia mau katakan dia nikah aja, buat status saja lah. Yang penting gua nikah. Tapi dia frigid, dingin, ya. Kemudian selalu ngungkapin apa-apa ngomongnya ucapan kepahitan, kata-kata kotor, ya. Kita nih hidup di dunia yang belum di sorga ya. Kita nggak ketemu kata-kata kotor di surga. Di dunia ini banyak banget orang ngomong apa lu, segala keluar. Kebun binatang dari Ragunan sampai Taman Safari bersatu di mulut dia. Karena apa? Dia piara di hatinya. Ya, kasih makan. Ya, lanjut. Nah, ada emosi yang labil, mudah marah, mudah tersinggung. Ya, nggak usah tunjuk. Gua kali ya. Curiga, suka curigaan, jangan-jangan. Iya tuh dia ada curiga, suka menilai orang, suka menghakimi, ya, tidak percayaan, ya. Terus dia benci, dendam, sakit hati, tawar hati, pahit hati, ya pokoknya hati lah yang gak beres. Nah, di dunia kedokteran ini terbukti loh ya. Kenapa makanya firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena ketika hati kita gembira, ya ada di dalam otak kita ini ada hormon yang dihasilkan. Misalnya kita bersuka cita ada hormon melatonin. Makanya lihat kanan kirimu, siapa orang yang wajahnya kencang, bukan karena pakai skincare, yang kalau kena matahari kayak kepiting rebus.